Nah, seperti apa rukun-rukun dalam puasa itu yang ada atau dalam tinjauan fikihnya itu, Gus? Ya, ya, ya. Jadi secara garis besar Nggih. rukun puasa, ya, secara garis besar rukun puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib, itu ada dua. Ada dua. Nggih. Sing pertama, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sobat santri dimanapun Anda berada, kembali lagi ke dalam channel YouTube kami An-Nur Media Probolinggo, tentunya dalam program An-Nur Podcast Trend, Podcast Pesantren. Sebelumnya gimana puasanya? Lancar kan? Tentunya pada kesempatan kali ini kita sudah bergabung bersama pemateri kita yang akan mengisi podcast pada kali ini. Temanya adalah fiqhus siyam, yaitu fikih tentang puasa. Langsung saja, ini dia Ustadz Duhron. Assalamualaikum Ustadz Duhron. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya? Alhamdulillah, saya nih Ustaz. Alhamdulillah, lancar puasanya nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berbicara tentang puasa, seperti apakah puasa dalam pandangan fikihnya? Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Ramadan 1455 Hijriah ya. 1445 Hijriah, Gus. 1445 Hijriah. Hijriah. Ya, ya, ya. Langsung saja kami jelaskan tentang masalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ya. Kita ketahui bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian menjalankan puasa Ramadan sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan yang paling utama kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan puasa Ramadan supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa sebelum Allah mewajibkan puasa Ramadan, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau setelah hijrah, berarti dari Makkah ke Madinah, beliau itu setiap bulan puasa 3 hari. Ini sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Rasulullah itu puasa 3 hari setiap bulan. Nah, kemudian wal yasumu yauma asyura. Nah, setelah puasa 3 hari setiap bulan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan puasa khusus pada tanggal 10 Asyura. Tanggal 10 Asyura. Nah, ketika Rasulullah puasa 3 hari setiap bulan, kemudian beliau puasa tanggal 10 Asyura, ini di awal-awal Islam. Kemudian setelah itu 3 hari setiap bulan yang dilakukan oleh Rasulullah dan 1 hari pada tanggal 10 Asyura itu dinasah oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dihapus oleh Allah. Kemudian Rasulullah bersama umatnya
diperintahkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Ramadan. Nggih, Puasa Ramadan. Nah, adapun puasa Ramadan, tentunya kita kan harus tahu apa saja rukun-rukun puasa Ramadan, nggih. supaya ibadah kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita harus ngerti apa yang harus kita lakukan ketika menjalankan puasa Ramadan. Soalnya kan ada di dalam Nadom Zubat itu, kalau orang itu melakukan ibadah kemudian tidak disertai dengan ilmu, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi setiap orang yang melakukan ibadah, apapun ibadahnya, apakah itu wudhu, ataukah sholat, haji, atau puasa, seperti yang kita jalankan sekarang ini, kok tidak disertai dengan ilmu, artinya yang puasa itu nggak ngerti ilmunya puasa, maka otomatis ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti apa rukun-rukun dalam puasa itu yang ada atau dalam tinjauan fikihnya itu, Gus? Ya. Jadi secara garis besar, rukun puasa, ya, secara garis besar rukun puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib, itu ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Jadi kalau kita mau puasa sunnah atau puasa nadar, puasa qadha, puasa Ramadan, maka tentunya harus ada niatnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala amal ibadah itu harus ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya, maka ibadahnya otomatis tidak sah. Lah yang perlu kita ketahui, bagaimana cara kita niat puasa di bulan Ramadan. Nah, ini yang masih menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat tentang melafadzkan niat puasa di bulan Ramadan. Yang benar itu yang seperti apa? Yang benar itu yang seperti apa? Melafadzkan niat puasa di bulan Ramadan. Nah, ini kalau kita niatkan nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi melafadzkan niat yang benar sesuai dengan kaidah nahwu dan sesuai dengan ilmu fikih itu adalah nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi lafadz Ramadannya itu tidak boleh dibaca nasab, tidak boleh Ramadhana, nggak boleh. Walaupun itu isim ghairul munsharif kan, aslinya isim ghairul munsharif. Tapi berhubung isim ghairul munsharif itu dimudhofkan kepada lafadz yang jatuh setelahnya, maka otomatis isim ghairul munsharif tersebut dibaca jar. Yaitu nawaitu soma godin anadai fardhi syahri Ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Nah, ini yang pas sesuai dengan kaidah nahwu dan sesuai dengan ilmu fikihnya. Seperti yang kita lihat kan di masjid-masjid atau di musola, itu kadang-kadang masih banyak yang membaca Ramadhana hadisanati. Lah ini salah fatal. Salah fatal. Cuma puasanya tetap sah. Nah, jadi walaupun dibaca Ramadhana hadisanati, puasanya tetap sah. Cuma dalam segi nahwunya ini salah. Salah. Bahkan kurang bagus lah. Kurang bagus. Lah puasa Ramadan itu niatnya harus setiap malam. Setiap malam. Jadi seumpama ada orang puasa Ramadan ya. Misalkan sekarang hari Kamis misalkan. Nah, besok kan misalkan hari Jumat. Misalkan hari Jumat. Kok malam Jumat dia nggak niat puasa Ramadan untuk besok, maka yang puasa hari Jumat ini nggak sah. Nggak sah. Ini menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, kapan malamnya itu? Nah, ini benar.
yang perlu kita ketahui. Kapan dimulai niat puasa Ramadan? Nah, malam itu setelah ghurubus syamsi. Setelah matahari terbenam, maka itu sudah dikatakan malam. Malam. Iya. Dan sebelum sampai fajar shadiq. Artinya apa? Ketika ada orang puasa Ramadan, kemudian dia niat setelah ghurubus syamsi, setelah terbenamnya matahari, sampai sebelum fajar shadiq, maka puasanya itu sah. Puasanya sah. Sing penting ba'dal ghurub dan qoblal fajar shadiq, sebelum fajar shadiq. Itu rukun puasa yang pertama, yaitu niat. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah al-imsak anil mufattirat, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Jadi menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa hal-hal yang bisa membatalkan puasa, kalau di dalam ilmu fikih itu dibagi menjadi dua. Menjadi dua. Apa saja itu? Sing pertama, membatalkan pahala puasa, tapi puasanya tetap sah. Jadi, membatalkan pahala puasa saja, puasanya tetap sah. Seperti apa itu? Contohnya seperti bohong. Nah, seperti bohong. Misalkan ada orang puasa, kemudian kita tanya, apakah kamu, kenapa kamu kok jalan-jalan tadi, misalkan. Dia jawabnya nggak sesuai dengan fakta. Berarti dia kan bohong. Nah, ketika dia puasanya tetap sah. Tapi dia tidak dapat pahala nanti di yaumul qiyamah. Ini seperti yang dikatakan oleh Rasul SAW, wa kam min shaimin laisa lahu ilal ju' wal atos. Jadi banyak sekali orang yang menjalankan ibadah puasa, tapi mereka nanti di akhirat tidak mendapatkan pahala puasa. Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Wah, ini sia-sia. Sia-sia. Ya, bukan sia-sia sih. Dia kan sudah menggugurkan kewajiban puasa. Tidak diwajibkan untuk mengqodoi kan. Cuma pahalanya ini yang tidak dapat. Jadi alangkah baiknya kalau kita puasa menjauhi segala hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Ini sing pertama, sing membatalkan pahalanya saja tapi puasanya tetap sah. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa adalah jadi hal-hal yang membatalkan puasa dan pahala puasa. Otomatis kalau puasanya batal, pahalanya kan batal. Batal juga. Nah, ini kalau di dalam ilmu fikih, hal-hal yang membatalkan puasa itu kurang lebih ada 7. Ada 7. Hal yang membatalkan puasa ada 7. Apa saja itu? Yang pertama, al-aklu wasyurbu. Makan dan minum. Jelas ini ya. Makan dan minum, maka puasanya batal. Cuma di sini dikatakan bahwa wa idza akala as-shaim aw syaraba wa huwa jahilun bi tahrimi dzalik wa kana qariba ahdin bil Islam aw nasha'a bi badiyatin ba'idatin bi haitsu yakhfa alaihi kaunu hadha muftiran fala yaftur li'annahu la ya'sam fa asbaha an-nasi alladhi sabada hukmu bin nas. Tadi kan yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum. Nah, orang puasa kemudian dia makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, maka puasanya batal. Tapi kalau dia makan dan minum itu enggak sengaja, artinya lupa kalau dia sedang menjalankan puasa, ini kan ta'amun minal jannah, termasuk makanan dari surga. Enak kalau begitu ya. Tapi sekarang banyak yang sok-sokan lupa. Lah itu yang enggak boleh. Jadi yang tidak boleh ngelali lah istilahnya. Kalau orang Jawa itu ngelali lah itu yang lupa. Padahal nggak lupa ya. Padahal nggak lupa. Nah, itu berarti kalau sengaja makan minum maka puasanya batal. Tapi
Kalau ada orang puasa, makan atau minum, dia nggak ngerti hukumnya. Jahilun bitahrimi dalik. Dia nggak ngerti hukumnya kalau makan dan minum itu dilarang oleh orang yang berpuasa. Dikarenakan dia baru masuk Islam. Nah, misalkan ada orang Kristiani, kemudian dia sebelum Ramadan dia masuk Islam. Tentunya ilmu tentang puasa kan masih minim bagi dia. Benar. Pas waktu dia puasa Ramadan, nggak paham kalau puasa itu nggak boleh makan dan minum. Dia pas haus di tengah hari, dia minum. Nah, maka ini dimaafkan dalam Islam. Tapi sekarang itu kan sudah ada YouTube, ada TikTok. Nah, itu pastinya ada ilmu-ilmu yang di-share di situ. Otomatis kalau orang sekarang ini Ustadz, meskipun masih awam atau masih mu'alaf, masih baru masuk Islam, itu kalau menurut saya pasti tahu. Karena sekarang banyak ya channel YouTube, di TikTok, nah pasti banyak ustadz-ustadz yang sudah berargumentasi atau menjelaskan tentang apa saja hukum-hukum dan rukun-rukunnya puasa tersebut, seperti itu. Ya, yaitu saya kira kalau mu'alafnya orangnya masih muda. Ya. Tapi kalau mu'alafnya coba umur 70 tahun, kan nggak ngerti. Oh iya benar. Otomatis dia kan nggak ngerti itu sosial media tadi. Maka ketika dia puasa, makan minum dan nggak ngerti kalau puasa itu dilarang makan dan minum, dan dia minum, maka ini puasanya tidak batal. Atau orang yang hidup di pedalaman, di daerah rumahnya Haris itulah pedalaman ya, di daerah Haris. Jadi di bawah gunung. Nah, sehingga nggak ada seorang dai yang menyebarkan Islam di dalam hutan itu ya. Nggak ada seorang dai yang menyebarkan hukum-hukum Islam di sana. Takut mungkin Ustaz saya masuk ke situ. Nah, kemudian dia kok puasa, lalu di siang hari makan dan minum, dalam rangka nggak ngerti hukumnya, maka puasanya tidak batal. Wah, ini perlu Ustadz Duhron untuk terjun langsung ke sana. Dimaafkan oleh syariat Islam ya, kalau dia jauh dari ulama atau nggak ada seorang ulama pun yang datang ke daerah itu sehingga dia nggak ngerti hukum tata caranya berpuasa. Ini sing pertama yang membatalkan puasa Ramadan. Yang kedua, yang membatalkan puasa Ramadan adalah wusulu ainin ilal jauf min manfadin maftuhin. Masuknya benda ke lubang yang di anggota badan ya, yang punya jalur terus ke perut. Jadi segala sesuatu, segala benda apapun itu, benda apapun, padat maupun cair ya. Yang penting bukan hawa. Jadi benda apapun cair maupun padat masuk ke dalam lubang, yang mana lubang itu punya jalan terus ke perut. Contohnya seperti hidung. Hidung ini kan punya jalan terus ke perut. Jadi seumpama ono wong poso, kemudian dia kok memasukkan katembat sampai hidung bagian dalam ya, maka puasanya batal. Walaupun katembat itu nggak sampai ke perut, tapi cukup dimasukkan ke lubang hidung sampai agak ke dalam, maka puasanya itu batal. Sudah batal itu. Kalau kemasukan pentol, Gus. Nah, tambah batal lagi kalau kemasukan pentol. Nah, ada lagi jalan depan, jalan belakang. Jalan depan, jalan belakang, kemasukan apapun, puasanya batal. Ini kebanyakan kalau pipis atau mohon maaf di kali ya, di sungai. Iya. Lah iya sama. Jadi kalau ada orang puasa, pas waktu puasa dia BAB di dalam kali ya, BAB di sungai, atau kencing di sungai. Tapi kencing dan BAB-nya itu dia merendam, maka otomatis puasanya batal. Soalnya ketika BAB-nya keluar, itu ada air yang masuk. Ketika kencing keluar, ada air yang masuk. Maka kita harus hati-hati. Nah, Ustadz, kalau puasa ini. Kalau seumpamanya kita bersih-bersih,
nyapu ataupun apapun itu. Nah, ada debu nih yang Iya, betul. bertebaran dan masuk ke dalam hidung atau mulut. Nah, itu seperti apa? Itu tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Jadi kalau kita sedang nyapu atau kita membuat pentol, kan ada tepungnya yang bertebaran. Kemudian tepungnya kita hirup sampai ada yang masuk, itu tidak sampai membatalkan puasa. Oh, tidak. Ya, itu diterangkan di dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin. Jadi kalau kita jalan-jalan pas waktu kemarau misalkan, kemudian ada debu yang ditiup oleh angin masuk ke dalam hidung kita, maka tidak masalah. Tidak masalah. Nah, kemudian rongga yang bisa membatalkan puasa adalah telinga. Menurut Imam Syafi'i, telinga punya jalan terus ke perut. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Ghazali, telinga itu nggak punya jalan terus ke perut. Sehingga kalau kita mengambil pendapatnya madhab Imam Syafi'i, kita memasukkan katembat ke telinga kita, maka puasanya batal. Itu kalau katembatnya sampai dalam. Apa itu cukil watu ya? Cukil watu itu batal puasanya. Ini kalau menurut madhab Imam Syafi'i. Soalnya menurut Imam Syafi'i, telinga itu punya jalan terus ke perut. Tapi kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Ghazali, telinga itu tidak punya jalan terus ke perut. Sehingga seumpama kita memasukkan katembat ke telinga, maka tidak batal menurut Imam Ghazali. Soalnya beliau berpendapat telinga tidak punya jalan terus ke perut. Nah, kalau sekarang kita mengikuti Imam Syafi'i dan besoknya Imam Ghazali bagaimana? Ya. Nah, setelah dicek, lah ini ya, yang perlu saya jelaskan. Setelah dicek atau setelah diteliti oleh para dokter muslim, telinga itu punya jalan terus ke perut apa enggak? Itu setelah diteliti. Soalnya Imam Syafi'i kan mengatakan telinga punya jalan terus ke perut. Sementara Imam Ghazali mengatakan tidak punya jalan terus ke perut. Nah, setelah diteliti oleh dokter muslim pada zaman sekarang, ternyata dokter muslim mereka menguatkan pendapatnya Imam Ghazali. Yang mana telinga tidak punya jalan terus ke perut. Sehingga ketika ada orang puasa, kemudian telinganya kemasukan katembat, kemasukan kacang maka puasanya nggak batal. Tidak batal. Itu kalau mengikuti madhabnya Imam Ghazali. Nah, seperti yang dikatakan Ustaz tadi, bagaimana kalau sekarang hari ini kita Imam Syafi'i, ikut Imam Syafi'i. besoknya Imam Ghazali, la ba'sa bihi, tidak masalah. Tapi kalau bisa ya jangan berubah ya. Ya, kalau bisa harus konsisten. Bisa konsisten. Itu yang kedua ya, yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang yang punya jalan terus ke perut. Nah, ini ada yang mata. Bagaimana kalau mata? Mata itu menurut Imam Syafi'i ya tidak punya jalan terus ke perut. Sehingga kalau ada orang puasa, kemudian dia memberi obat tetes mata ya. Misalkan ada orang puasa, matanya sakit. Dikasih Instu itu ya. Instu. Nah, dikasih obat tetes mata, dan obat tetes mata itu kan rasanya nyampe ke tenggorokan. Itu menurut Imam Syafi'i nggak batal. Oh, tidak batal. Ya. Tapi menurut pendapat Imam Ghazali batal itu. Oh, batal. Imam Ghazali malah batal. Soalnya yang punya jalan terus ke perut itu mata, bukan telinga. Itu Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Nah, sehingga kita bagaimana itu masyarakat awam, ya terserahlah masyarakat awam. Mau ngambil yang mana terserah. Soalnya masyarakat awam itu la madhabalah. Masyarakat awam itu kalau menurut para ulama fuqaha, mereka adalah tidak ada yang bermadhab. Nggak ada yang bermadhab. Masyarakat awam nggak ada yang bermadhab. Islam. Yang penting dia puasa beres. Yang penting dia sholat beres. Apakah sholatnya ini cocok dengan madhab Imam Syafi'i apa enggak ngurus. Mengikuti pada umumnya seperti apa. Pokoknya dia poso. Jalan. Pokoknya poso, pokoknya sholat, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak punya pendirian. Iya. Enaknya orang awam. Na'udzubillah tapi. Ya. Terus yang membatalkan puasa berikutnya adalah al-qa' al-muta'ammid wan nakhamah.
Nggih. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Misalkan ada orang puasa, dia nggak pengen muntah, tapi dimuntah-muntahkan, maka puasanya batal. Batal. Puasanya batal. Nggak pengen muntah, dimuntah-muntahkan, puasanya batal. Lain halnya kalau muntahnya nggak sengaja. Misalkan ada orang yang naik kendaraan. Biasa kan, orang naik kendaraan itu ada yang alergi dengan kendaraan. Mabuk biasanya. Mabuk. Iya. Sehingga sini nyampe Surabaya dia sudah mabuk muntah. Nah, pas waktu dalam keadaan puasa, dia muntah di tengah perjalanan, maka puasanya nggak batal kalau nggak sengaja. Cuma ketika dia setelah muntah, ini harus berkumur bersih. Soalnya apa? Soalnya muntah itu kan hukumnya najis. Nah, nanti kalau dia setelah muntah kemudian nggak dikumuri bersih, kemudian ada ludah yang ada di mulutnya ditelan, maka puasanya batal. Soalnya ludahnya sudah bercampur dengan muntah tadi. Makanya ketika ada orang yang muntah, harus segera berkumur, membersihkan sisa muntah yang ada di mulutnya. Setelah berkumur dikeluarkan, jangan diminum. Kalau diminum ya batal puasa. Itu ya. Nah, itu yang ketiga yang membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja. Yang nomor 4, sing membatalkan puasa adalah al-wat'u amdan. Melakukan hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Berarti nek ora sengaja ora. Kalau nggak sengaja berarti nggak batal. Ini bagi yang bersuami istri sudah. Ini bagi yang bersuami istri. Jadi melakukan hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja, maka puasanya batal. Berarti kalau tidak sengaja, maka puasanya nggak batal. Nah, maksudnya nggak sengaja itu bagaimana? Misalkan dia melakukan hubungan suami istri, pas waktu itu dia lupa kalau sedang menjalankan puasa. Jadi lupa kalau dia itu puasa. Dia menjalankan hubungan suami istri. Lah ini nggak batal puasanya. Soalnya lupa dia. Kayak tadi pas di siang hari makan, tapi makannya lupa. Maka kan tidak batal. Sama. Hubungan suami istri juga demikian. Kalau lupa maka tidak batal. Lupa kalau dia puasa loh ya, bukan lupa melakukan hubungan suami istri kan nggak ada. Maksudnya ono wong melakukan hubungan suami istri lupa kan nggak ada. Ini lupa kalau mungkin dia pas ngelindur saat ya bisa jadi gitu. Gitu ya. Yang nomor 4 begitu. Nah, ini khusus yang melakukan hubungan suami istri dengan sengaja bagi orang puasa. Ini kalau di dalam hukum fikihnya dia harus membayar kafarat. Membayar kafarat. Nah, seperti apa membayar kafarat itu? Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan dengan sengaja, itu kafaratnya yang pertama adalah melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Apa itu memerdekakan budak yang pertama? Nah, sekarang kan nggak ada budak. Sekarang kan tidak ada budak. Tidak ada budak. Maka otomatis dia pindah ke kafarat yang kedua, yaitu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Ini 30 hari aja nggak kuat nahan, kok malah disuruh apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kafarat sing terakhir adalah yaitu memberikan makan 60 orang miskin, sitina miskinan. Itu kafaratnya orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Nah, ini ada kopinya. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini syutingnya malam hari ya. Bukan di siang-siang bolong. Yes. Itu yang nomor 4 tadi. Nomor 4. Sing nomor 5 yang membatalkan puasa adalah al-istimna. Yaitu mengeluarkan sperma dengan sengaja. Maka puasanya batal. Tapi kalau keluar sperma itu lewat mimpi, tidur, mimpi, maka tidak batal puasanya. Atau
keluar sperma itu ketika dia mandang seorang cewek misalnya. Nggih. Cewek sing wayu kaya Haris ya. Saya kaya Haris dia pas waktu puasa delok cewek kok sampai spermanya keluar, maka enggak batal. Tiba-tiba inzal. Nah, tiba-tiba inzal, maka enggak batal puasanya. Nggih. Kalau cuma memandang ya. Memandang. Beda halnya kalau sambil menyentuh. Nggih. Sambil menyentuh Saking maka nafsunya memandang menyentuh saja dah inzal. maka batal. Nggih, nggih. Maka puasanya batal kalau sambil menyentuh. Tapi kalau cuma memandang kemudian sampai inzal, maka puasanya tidak batal. Tidak batal. Ini nomor 5. Nomor 5. Berikutnya yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Haid dan nifas. Jadi kalau ada orang perempuan pas waktu puasa, kemudian di siang hari dia mengeluarkan darah menstruasi. Menstruasi. Walaupun toh itu seumpama buka kurang 5 menit misalnya. Misalnya buka kurang 5 menit, tiba-tiba menstruasi datang. Maka otomatis puasanya batal ketika itu. Eman nih. Eman. Cuma ini kan sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetap wajib dibatalkan. Tidak boleh eman-eman nih, diteruskan aja puasanya. Tambah haram hukumnya, enggak boleh tambah. Ya, soalnya ini menstruasi maka otomatis batal. Begitu juga nifas. Kalau ada orang puasa kok nifas. Nifas itu kan berarti keluarnya darah setelah melahirkan. Setelah melahirkan dia kok nifas, maka ketika menjalankan puasa, maka puasanya batal. Ini hal yang membatalkan puasa sing nomor 6. Sing nomor terakhir yang membatalkan puasa adalah junun wariddah, gila dan murtad. Mama ono wong poso, pas jam 9 pagi dia senyum-senyum sendiri di tengah jalan. Gila. Ya, bukan senyum-senyum gara-gara apa enggak, tapi gara-gara gila. Maka puasanya batal. Atau ada orang puasa, kemudian di tengah hari dia murtad. Murtad. Yaitu murtad berarti kan meyakini bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir. Maka dia kan murtad. Maka kok pas waktu dia puasanya langsung batal seketika itu. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa yang ada di dalam kitab fikih. Oleh karena itu, kita kalau menjalankan puasa, maka hal-hal yang membatalkan ini harus kita tinggalkan. Supaya puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ustadz ada beberapa pertanyaan dari netizen. Ya. Nah, ketika kita berpuasa itu kan, apalagi di pondok pesantren ini ya kan, pasti itu ada pengajian yang mana kita diharuskan untuk berkumpul. Nah, pastinya di situ kita diharuskan untuk agar fresh terus, agar selalu wangi. Nah, gimana hukumnya ketika kita berpuasa memakai wangi-wangian seperti itu? Karena ketika saya ngaji itu banyak sekali, apalagi kalau siang ya, tengah-tengah hari itu banyak bau-bau yang tidak sedap. Ada yang bau kucing, ada yang bau wedus itu, kambing. Tak karuan lah baunya. Itu seperti apa, Ustaz? Jadi mencium bau wangi ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa yang membatalkan puasa itu kan yang pertama tadi makan. Minum. Berarti kalau bau wangi itu kan hanya baunya saja. Tidak sampai ada benda yang masuk ke dalam mulut kita, atau tidak ada benda yang sampai masuk ke hidung kita, kan enggak ada. Yang masuk itu kan cuma baunya saja. Maka itu tidak masalah. Tidak sampai membatalkan puasa. Tapi kalau kita memakai wangi-wangian tersebut, seperti apa, Gus? Apa itu mengurangi pahala daripada puasa kita itu? Ya jelas tidak. Tidak. Bahkan kalau kita berkumpul dengan orang banyak,
Nggih, nggih. otomatis kita kan harus bau harum. Bau harum. Bau harum. Disunahkan untuk mandi malah. Iya, iya, disunatkan untuk mandi. Kalau kita kumpul orang banyak pakai parfum sing wangi kan begitu. Maka tidak sampai membatalkan puasa. Nggih. Bahkan seumpama kita apa itu yang biasanya apa itu untuk orang pilek itu fig is Nggih, nggih. apa? Fig apa namanya? Iyalah, ya pokoknya yang disedot di Inhaler hidung itu. itu. Iya, iya. Nggih. Itu nggak sampai batal puasanya. Nggih. Soalnya itu yang masuk ke dalam hidung itu nggak benda. Cuma bau saja. Aromanya saja. Sama Nggih. aroma saja. Maka nggak sampai membatalkan puasa. Seperti itu. Seperti halnya yang diuap itu, Nggih. biasanya ada orang yang sampai pilek parah itu kan. Nggih. Biasanya kan diuap itu. Nggih, diuap. Diuap ya, diuap. Ada nebul nggih. Iya, ada uap kan Nebul ya namanya, itu. nggih. Lah diuap itu nggak sampai membatalkan puasa. Soalnya itu nggak ada benda yang masuk ke dalam hidung. Oh, seperti Itu kan cuma hawa saja yang masuk. sama seperti rokok itu. Oh beda, kalau rokok beda. Kalau rokok Itu kan beda. uap. Oh, beda. Kalau rokok beda. Nggih, nggih, Ya, nggih. itu ada ain yang masuk ke dalam tubuh. Itu kalau rokok. Nggih, nggih. Itu seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Jawi di dalam kitab Kasifatus Saja. Beliau mengatakan wa amman dibak famuftirun lis-shaum. Adapun rokok itu sudah pasti membatalkan puasa. Nah, tuh dengarkan ini bagi yang perokok ya. Lah enak lah kalau rokok nggak membatalkan puasa. Rokokan semua. Rokokan semuanya. Nggih, nggih. Itu. Udah? Mungkin cukup Ustaz. Ya, cukup. Nggih. Ya, cukup. Nanti kita lanjutkan di lain kesempatan ya. Karena ini tayangnya kan selama bulan Ramadan. Jadi masih banyak nanti sampai ke hari ke-30. Nah, kita masih lanjut syuting. Nah, itu tadi teman-teman sobat santri argumentasi dari Ustadz Duhron terkait puasa dalam tinjauan fiqhus Syam ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan jangan lupa untuk diingat-ingat ya, dipakai ya, apa yang telah disampaikan ya. Terus ini ada beberapa info ya dari kami bagi para pelaku UMKM ya, khususnya UMKM makanan atau kuliner ya. Kami menerima dari An-Nur Podcast Reni atau channel kami An-Nur Media Probolinggo itu menerima mempromosikan produknya dari pelaku UMKM ya di dalam program podcast tren kami di An-Nur Media ini. Nah, seperti itu. Monggo silakan yang mempromosikan produknya khususnya kuliner itu bisa didaftarkan ke kami. Nanti ada ada nomor HP di bawah ini nanti ya. Silakan yang berminat bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Cukup sekian dari kami. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di lain waktu, di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.